Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Usratut Takia dengan NIM 2213400035. Dan saya Rahma Fadila Putri dengan NIM 2213400066. Kami dari kelas BKI 3B. Jadi, di sini kami akan sedikit mereview makalah kami yang berjudul Masa Dewasa Akhir atau Lanjut Usia Dini 60-70 tahun Penyesuaian Pribadi dan Sosial. Langsung aja ya ke materinya. Ciri-ciri usia lanjut. Menurut Harlock 1980, karakteristik lanjut usia dapat menentukan sejauh mana seorang pria atau wanita akan melakukan penyesuaian diri yang baik atau buruk. Beberapa karakteristik usia dijelaskan di bawah ini. Usia lanjut adalah masa kemunduran. Penyebab kemunduran adalah perubahan dalam sel-sel tubuh dan bukan karena penyakit tertentu. Kemunduran juga dapat disebabkan oleh faktor psikologis. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Setiap orang menua dengan cara yang berbeda karena mereka memiliki karakteristik bawaan yang berbeda, latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang berbeda, serta pola hidup yang berbeda. Yang ketiga, usia dinilai berdasarkan kriteria lain. Ketika anak-anak mencapai usia remaja, orang yang lebih tua dinilai dengan cara yang sama seperti orang yang dewasa, yaitu berdasarkan penampilan mereka dan apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan. Yang keempat itu berbagai stereotip tentang lansia. Ada banyak stereotip tentang lansia dan banyak gagasan tradisional tentang kemampuan fisik dan mental. Yang kelima, sikap sosial terhadap usia tua. Klise tentang usia lanjut memiliki pengaruh besar pada sikap sosial. Pentingnya sikap terhadap usia lanjut mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lanjut usia. Yang keenam itu ada lansia berstatus sebagai kelompok minoritas. Terlepas dari kenyataan bahwa jumlah lansia meningkat, mereka memiliki status minoritas, status yang dalam beberapa hal mengucilkan mereka dari interaksi dengan kelompok lain dan memberi mereka sedikit atau bahkan tidak memiliki kekuatan. Ketujuh, sama seperti orang dewasa parubaya yang harus belajar untuk memainkan peran baru. Demikian pula dengan lansia, karena perubahan kekuatan, kecepatan, dan daya tarik fisik, orang lanjut usia tidak dapat lagi bersaing dengan orang yang lebih muda dalam bidang-bidang tertentu. Selain itu, lansia diharapkan untuk mengambil peran yang kurang aktif di masyarakat dan dalam urusan sosial. Yang kedelapan, adaptasi yang buruk adalah karakteristik usia. Orang yang lebih tua cenderung menjadi kelompok yang kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Selanjutnya, tugas perkembangan usia lanjut. Menurut pendapat Harlock 2004 bahwa lansia diharapkan mampu beradaptasi dengan penurunan secara bertahap. Tugas perkembangan yang paling sulit pada usia lanjut adalah masalah penyesuaian diri dengan pekerjaan dan kehidupan keluarga. Tugas-tugas perkembangan masa usia lanjut yang dikemukakan oleh Hofstadter atau Harlock 1980 dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, adaptasi terhadap penurunan kekuatan dan kesehatan fisik. Yang kedua, penyesuaian terhadap masa pensiun dan berkurangnya pendapatan keluarga. Yang ketiga, beradaptasi dengan kematian pasangan. Yang keempat, membangun hubungan dengan orang-orang yang memiliki usia yang sama. Yang kelima, membangun situasi kehidupan yang memuaskan. Yang keenam, beradaptasi secara fleksibel terhadap peran sosial.
Baik, selanjutnya adalah penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Penuaan adalah masa yang sulit bagi sebagian orang, sehingga beradaptasi dengan periode ini sangat bergantung pada nilai-nilai yang mereka kembangkan selama mereka hidup. Beradaptasi dengan perubahan fisik biasanya sulit, misalnya dalam hal penampilan, fungsi fisiologis, dan seksual. Kondisi mental juga memburuk selama periode ini, terutama pada orang dengan kemampuan intelektual yang rendah. Dengan dimulainya usia lanjut, wanita memasuki masa menopause yang menyebabkan penurunan kadar estrogen. Sedangkan pria memasuki masa menopause yang disebabkan oleh kombinasi perubahan fisiologis dan psikologis yang mengarah pada perubahan sikap, perilaku, dan penilaian terhadap diri sendiri. Selanjutnya ada perubahan motorik dan kemampuan mental pada usia lanjut. Perubahan keterampilan motorik secara umum orang yang lebih tua merasa lebih lambat dan kurang terkoordinasi dibandingkan mereka yang lebih muda. Pengaruh dari domain fisik dan psikologis yang dapat mengubah keterampilan motorik. Materi yang terakhir adalah perubahan minat pada usia lanjut. Perubahan minat pada usia lanjut di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah minat pribadi. Lansia sering disibukkan dengan kesehatan dan proses fisik. Meskipun mereka dalam kondisi fisik yang baik, ketertarikan pada penampilan banyak lansia juga menunjukkan hilangnya minat pada penampilan mereka. Meskipun orang lain masih menghargai kecantikan, mungkin saja mereka tidak lagi peduli untuk merawat diri dan pakaian mereka. Yang kedua ada minat terhadap pakaian. Beberapa lansia menolak untuk mengenakan pakaian modern. Bahkan, jika itu berarti pergi ke penjahit, dan lebih memilih untuk tetap berpegang teguh pada selera dan mode masa muda dan parubaya mereka. Penghasilan yang terbatas seringkali menghalangi para lansia untuk menaruh minat dan memilih pakaian dan penampilan mereka. Alasannya adalah karena mereka tidak memiliki cukup uang ketika mereka merasa membutuhkannya, dan kurangnya pendapatan juga dapat menyebabkan para lansia menarik diri dari kegiatan sosial. Minat lansia terhadap pakaian juga dipengaruhi oleh sulitnya menemukan pakaian yang sesuai dengan usia dan tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya ada minat terhadap uang. Ketika pendapatan lansia menurun secara signifikan, minat mereka terhadap uang menjadi lebih kepada kemandirian daripada apa yang ingin mereka dapatkan dan bayar untuk simbol status. Seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, mereka hanya memikirkan bagaimana mereka dapat hidup, di mana, dan bagaimana mereka tidak bergantung pada kerabat atau bantuan. Yang keempat ada minat untuk rekreasi. Pria dan wanita yang lebih tua biasanya tidak mengubah minat mereka kecuali jika benar-benar diperlukan. Mereka biasanya tetap berpegang pada hobi yang mereka sukai di masa muda. Meskipun bukan hal yang aneh bagi orang yang lebih tua untuk mengembangkan minat baru dalam kegiatan waktu luang, mereka seringkali menikmati menghabiskan waktu untuk kegiatan waktu luang yang menarik minat mereka di masa muda, tetapi ditunda karena beban kerja, kehidupan keluarga yang penuh tekanan, atau alasan lain. Yang kelima adalah minat sosial. Orang berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang lebih sedikit seiring bertambahnya usia. Hal ini kadang-kadang dikenal sebagai pelepasan sosial, yang merupakan proses seorang lansia menarik diri dari masyarakat. Jenis kegiatan sosial yang memulai penarikan diri seseorang dari kehidupan sosial dapat bersifat sukarela atau tidak sukarela. Dalam kasus penarikan diri secara sukarela, orang tersebut merasa bahwa jenis kegiatan tersebut tidak lagi memenuhi kebutuhannya. Yang keenam, ada minat terhadap keagamaan. Meskipun sudah menjadi pemikiran umum di masyarakat bahwa seseorang terdorong untuk melakukan kegiatan keagamaan seiring bertambahnya usia, tidak banyak data yang mendukung teori ini. Yang terakhir adalah minat untuk mati. Minat seseorang terhadap akhirat menurun seiring bertambahnya usia, tetapi kesadaran mereka akan kematian itu sendiri meningkat. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang kesehatannya menurun, baik dari segi fisik maupun mental. Ketika kondisi mereka memburuk, mereka semakin sering berpikir tentang kematian, dan mereka membiarkan pikiran itu mempengaruhi mereka.